Oke, assalamualaikum. Jadi di video ini saya Asbi mewakili kelompok 10 akan mengekspos atau membreakdown materi mengenai Six Sigma. So pastikan nonton video ini sampai habis dan terima kasih buat Pak Iqbal yang telah membimbing kita semua kelas manajemen 6E. Yuk, kita langsung nonton videonya. Di pembahasan pertama, apa itu Six Sigma? Sebenarnya ada 3 poin yang meliputi Six Sigma, yaitu perbaikan proses, di mana merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan usaha mengurangi variasi proses. Yang kedua, fokus mengurangi cacat produk. Ialah merupakan proses disiplin tinggi yang membantu mengembangkan dan mengantarkan produk mendekati sempurna. Yang intinya harus nggak cacat. Yang ketiga, problem solving. Dengan menggunakan metode ini akan signifikan dan sempurna. Oke, selanjutnya pembahasan kedua. Ada 7 dampak perbaikan dari Six Sigma. Menurut Pandey Peter 2000 ialah yang pertama, pengurangan biaya. Yang kedua, perbaikan produktivitas. Yang ketiga, pertumbuhan pangsa pasar. Yang keempat, retensi pelanggan. Yang kelima, pengurangan waktu siklus. Yang keenam, pengurangan cacat. Dan yang terakhir, pengembangan produk atau jasa. Dan dari ketujuh poin keunggulan Six Sigma tadi, saya rangkum menjadi 1 poin, yaitu Six Sigma juga dikatakan sebagai metode yang berfokus pada proses dan pencegahan cacat defect sejak tahun 99. Pencegahan cacat dilakukan untuk mengurangi variasi yang di dalam setiap proses dengan menggunakan teknik-teknik statistik yang sudah dikenal secara umum. Oke, selanjutnya pembahasan ketiga. 4 faktor terpenting dalam pelaksanaan Six Sigma. Yang pertama, dukungan dari top level. Six Sigma menawarkan pencapaian yang terukur yang tidak akan mampu ditolak oleh pemimpin perusahaan, yang dikerjakan oleh seorang superstar yang sangat tahu apa yang harus dilakukan di bidangnya. Marketplace Project Champion, Executive Champion. Yang kedua, tim yang hebat. Para Executive Champion, Development Champion, Project Champion, dan lain-lain adalah orang-orang yang terlatih dengan baik untuk mengerjakan Project Six Sigma. Yang ketiga, training yang berbeda dengan yang pernah ada. Alat ukur yang baru dengan menggunakan DPMO yang berhubungan erat dengan Critical CTC berdasarkan persepsi customer yang bisa dibandingkan antar departemen atau divisi yang satu perusahaan. Dan yang terakhir, tradisi perusahaan yang baru, yaitu mempromosikan usaha untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Oke, selanjutnya pembahasan keempat. Ada empat perbedaan Six Sigma dengan TKM, yaitu perbedaan pertama, menggunakan isu biaya, cycle time, dan isu bisnis lainnya sebagai bagian yang harus diperbaiki. Untuk perbedaan yang kedua, Six Sigma tidak menggunakan ISO 9000, tetapi fokus pada penggunaan alat untuk mencapai hasil yang terukur. Perbedaan yang ketiga, Six Sigma memadukan semua tujuan organisasi dalam satu kesatuan. Kualitas hanyalah salah satu tujuan dan tidak berdiri sendiri dan lepas dari tujuan bisnis lainnya. Perbedaan keempat yaitu Six Sigma menciptakan agen perubahan yang bukan bekerja di quality department. Oke, selanjutnya pembahasan kelima. Ada 7 metode dan alat penerapan Six Sigma. Yang pertama, SPC, Statistical Process Control, yaitu atau pengendalian proses secara statistik berguna untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, pengujian tingkat signifikan secara statistik untuk mendefinisikan masalah dan analisa akar penyebab permasalahan. Yang ketiga, kolerasi dan regresi, berguna untuk menganalisa akar penyebab masalah dan memprediksi hasilnya. Yang keempat, desain eksperimen, untuk menganalisa sosial optimal dan validasi hasil. Yang kelima, FMEA, Value Model dan Effect Analysis, yang berarti kan berguna untuk mencari proses, prioritas masalah dan pencegahannya. Yang keenam, Mistake Proofing, berguna untuk pencegahan cacat dan perbaikan proses. Dan yang terakhir, ketujuh, QFD, Quality Function Development, untuk mendesain produk, proses, dan juga jasa. Oke, selanjutnya pembahasan keenam. Kita masuk ke pembahasan terminologi Six Sigma. Jadi ada 8 kunci utama terminologi Six Sigma, yaitu yang pertama CTQ, Critical to Quality.
yang berartikan atribut utama dari kebutuhan konsumen. CTQ dapat diartikan sebagai elemen dari proses atau kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kualitas yang diinginkan. Yang kedua, defect, kegagalan untuk memuaskan pelanggan. Yang ketiga, proses capability, kemampuan proses untuk bekerja dan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, variation, sesuatu yang dirasakan dan dilihat oleh pelanggan. Six Sigma berfokus untuk mengetahui apa penyebab variasi dan mencegah terjadinya variasi itu, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dari proses. Yang keenam, yang selanjutnya, stable operation, menjaga konsistensi dari proses yang telah diprediksi sehingga dapat meningkatkan kapasitas proses. Selanjutnya, design for Sigma, untuk desain memenuhi kebutuhan pelanggan dan membantu proses. DPMO, ukuran kegagalan dalam Six Sigma yang menunjukkan kegagalan berjuta kesempatan. Selanjutnya, DMIC, merupakan proses untuk peningkatan terus-menerus menuju Six Sigma. Oke, selanjutnya pembahasan ke-8. Langkah-langkah Six Sigma. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada sejarah historinya, yaitu strategi penerapan Six Sigma diciptakan oleh Dr. Michael Harry and Richard Scoder dan disebut sebagai dengan Six Sigma Breaking Strategy. Baik, saya akan menjelaskan kelima penerapan pada peningkatan produk, yaitu yang ke A, define. Pada tahap define ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu mendefinisikan proses inti perusahaan. Proses inti perusahaan adalah rantai tugas, biasanya mencakup berbagai departemen atau fungsi yang mengirimkan nilai produk, jasa, dukungan, informasi kepada para pelanggan eksternal. Yang kedua, dari anak yang define ini mendefinisikan kebutuhan spesifik kebutuhan pelanggan, yaitu dalam hal mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan adalah memahami dan membedakan di antara dua kategori persyaratan kritis. Yang ke B, measure, peningkatan kualitas Six Sigma. Terdapat tiga hal pokok yang dilakukan, yaitu Vincent Graeber 2002. Pertama, menentukan karakteristik kualitas kunci. Yang kedua, mengembangkan rencana pengumpulan data. Yang ketiga, C, analyze. Oke, yang kita langsung ke point improve, yaitu menetapkan suatu rencana tindakan untuk melakukan peningkatan kualitas Six Sigma. Ada tiga hal, yaitu dilakukan setelah sumber-sumber dan akar penyebab masalah. Yang kedua, rencana tindakan mendeskripsi tentang alokasi sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mengembangkan rencana tindakan dapat menggunakan metode 5W 2H. Selanjutnya, control. Selain dengan menggunakan langkah-langkah DMIC yang telah disebutkan di atas, Six Sigma juga menggunakan metodologi DMADV. Define, measure, analyze, design, verify. Penerapan Six Sigma ada 5 langkah, yaitu define, mendefinisikan tujuan-tujuan dari aktivitas desain yang konsisten dengan keinginan konsumen dan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, measure, mengukur dan mengidentifikasi CTQ, critical to quality, kapabilitas produk, kapabilitas proses, produksi, dan taksiran risiko. Yang ketiga, analyze, menganalisa alternatif yang dirancang dan dibangun, menciptakan rancangan tingkat atas dan mengevaluasi kapabilitas rancangan untuk memilih rancangan yang terbaik. Yang keempat, desain, merancang detail, mengoptimalkan rancangan dan merencanakan verifikasi rancangan. Fase ini mungkin saja membutuhkan proses simulasi. Yang kelima, verify, menguji rancangan dan mengimplementasikan proses produksi dan menyerahkan pada pemilik proses. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 10. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, komen dan below. Semoga bermanfaat. Saya Asbi dari kelompok 10. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.